hanya untuk menetralisir aura yang negatif juga sama seperti bidara. Cuman dia kekuatannya tidak seperti bidara kan. Jadi dia hanya menetralkan tapi tidak menghilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya manfaatnya sangat banyak dan fungsinya medis non medis bisa dibilang. Ya, luar biasa. 2 kali lipat dari kelor. Perbandingan antara daun bidara dan kelor. Okay. Mungkin ada perbedaan atau memang masing-masing punya kegunaan dan keunggulan. Ada. Saya tidak akan pernah bilang mereka ada plus minus. Tidak ada minusnya. Tapi mereka punya keunggulan masing-masing. Seperti daun kelor. Nah, daun kelor ini kan udah dikeringkan kan. Kan ada juga yang masih baru dipetik. Boleh juga pakai bisa. Ini bisa sebenarnya kalau identik ya, kalau klinik itu biasanya ada bahasa bahwa ini bisa melunturkan susuk atau ini bisa menetralisir susuk. Sebenarnya sih tidak seperti itu. Tapi daun kelor itu hanya untuk menetralisir aura yang negatif juga sama seperti bidara. Cuman dia kekuatannya tidak seperti bidara kan. Jadi dia hanya menetralkan tapi tidak menghilangkan. Karena susuk-susuk tertentu itu kan ada yang dibantu kodam ya, bukan jin. Tapi kodam tertentu yang memang mengikuti. Kodam itu kan ada beberapa jenis kan. Ada juga kan yang bisa untuk pengasihan, untuk gagah, untuk karisma dan wibawa. Kodam dan jin itu berbeda ya sayang. Jadi jangan salah. Jadi kalau kelor itu tidak bisa mengusir mereka sebenarnya. Hanya saja menetralisir. Beda dengan mengusir ataupun menghilangkan. Karena kalau kita pakai jarum susuk itu tidak bakal bisa dihilangkan kecuali kodam yang dinetralisir untuk tidak ikut kita lagi ataupun tidak mendiami yang media kita pakai. Sebenarnya kalau kita pakai media susuk emas yang jarum emas dimasukkan ke dalam kulit, itu biasanya media masih tetap ada sampai kapanpun juga. Hanya kodam saja yang sudah tidak ada, maksudnya sudah ternetralisir dengan pembersihan aura ya kan, dan dia tidak mau pasang lagi atau tidak mau pakai lagi bisa. Sebenarnya sih kalau susuk jarum emas ataupun kita pakai perbantuan dengan kelor katanya hilang sudah, media tetap ada. Hanya medis yang bisa mengeluarkan itu sebenar-benarnya. Dan kalau memang ada mungkin spiritual yang benar-benar tertentu ya, yang bisa mengeluarkan punyanya, tapi belum tentu bisa mengeluarkan punya orang tanaman orang yang sebelumnya seperti itu. Kayak aku pribadi, kalau punyaku sendiri, aku masih insya Allah itu pun juga ada kaitannya. Kayak dia masih ada di tempat atau dia sudah jalan. Nah, baru bisa dikeluarkan kalau memang kita sudah tahu titiknya dia berada di mana posisinya. Dan itu juga harus berhati-hati karena kulit orang itu kan berbeda-beda, ada yang sensitif. Takutnya nanti kita melukai mediator kita ataupun klien kita. Jadi kalau bisa sih pasang susuk itu kita harus tahu dulu ya, dan mau atau tidaknya orang jangan dipaksa. Untuk keyakinan aja, karena kan media sulit untuk dikeluarkan. Walaupun dengan ini hanya untuk menetralisir tapi tidak bisa menghilangkan efek. Artinya ketika bicara keunggulan antara daun kelor dan daun bidara, tetap daun bidara lebih unggul. Tidak juga, mereka hampir sama. Bedanya daun kelor itu hanya bisa diseduh, tidak bisa dikonsumsi. Tapi kalau ini juga bisa dikonsumsi sebenarnya. Tapi kalau ini kan dikonsumsinya bisa serbaguna. Ini bisa dijadikan sayur-sayuran. Jadi kayak dibikin sayur bening atau apa. Kalau bidara kan nggak bisa. Hanya dibikin loloh, kita dibikin obat herbal, baru kita bisa konsumsi. Kalau ini bisa jadi hidangan yang nikmat, yang enak, dan sehat. Ini nutrisinya paling banyak dari bidara. Dan ini dia vitaminnya paling banyak dari bidara. Kalau buat pengobatan, itu identik ke
ke bidara aku ralat lagi. Tapi kalau untuk kayak kesehatan itu identik ke daun kelor. Nanti kan pengobatan dengan kesehatan beda loh ya. Kalau kesehatan itu kan menjaga kesehatan. Kalau ini kan udah sakit diobati dengan ini, seperti itu. Kalau daun kelor itu kan banyak manfaatnya juga kan, kayak vitamin tuh banyak banget. Bayam aja tingkatnya itu lebih banyak ini kalau dibikin sayur bening. Bayam itu tidak bisa dihangatkan, kalau kelor masih bisa dihangatkan. Bikin sayur bening terus kita mau bikin anget kita masih bisa ini. Tapi kalau daun sayur bayam kan nggak bisa, jar kapur akan tinggi naik kalau dia nggak netral. Itu perbedaannya sayang. Berkomentar tentang daun kelor. Ada orang kesurupan atau orang punya ilmu dipukul atau dikeprek dengan daun kelor. Itu gimana tanggapannya, Bu? Oke. Daun kelor itu tidak bisa untuk mengusir jin dan sebangsanya ya sayang. Takutnya kita salah ya. Jadi daun kelor itu hanya untuk penetral, tapi tidak bisa mengusir makhluk-makhluk tertentu. Karena mereka juga maksudnya tidak takut dengan ini. Sekarang kita berbahasa masalah makhluk ya, kayak jin. Jin itu kan amat cerdas dan pintar ya. Memang sudah diciptakan dengan Allah itu yang amat sangat luar biasa, melebihi manusia. Hanya yang membedakan dia dengan kita mulia. Kita makhluk mulia. Nah, kalau jin itu bisa segala kitab lo dia baca. Dan dia tidak takut dengan ini. Walaupun mau dikeprek, mau diapain juga bakalan mempan. Karena memang dia juga ada yang dia takutkan. Allah aja kadang dia nggak takut kan. Makanya sama Allah dia dilaknat. Karena dia tidak takut siapapun. Tapi manusia banyak takut. Dan aku takut sama Allah. Takut dengan orang tuaku. Takut dengan kalian semua kalau kalian semua tidak yakin dengan apa yang saya katakan. Ataupun dengan ulama yang dikatakan. Karena sebenarnya biasanya banyak ulama ataupun kiai atau ustadz juga kan mengajarkan yang benar, tidak semuanya salah kan. Jadi jangan salah kaprah sayang. Mungkin terakhir Bunda, boleh diperlihatkan daun kelor dan daun bidara yang sudah menjadi proses kapsul lolos ya. Nah ini bidara, yang ini kelor. Jadi dia hampir sama sih ya kalau sudah seperti ini kan. Kalau sudah dibikin lolos kapsul seperti ini, karena kita yang bedain tuh hanya warna sih agak sedikit gelap dari kelor daripada bidara. Dan ini manfaatnya bagus untuk pengobatan ya, apalagi untuk aura yang negatif. Ini lolos kapsul bidara dan kelor, maupun tangan kiri. Dan biasanya kalau orang yang minum datang ke sini dan minum, itu biasanya si pasien itu minum berapa kapsul itu? Hanya satu. Kalau dia ada gangguan kayak insomnia, tidak bisa tidur, karena katanya sih biasanya berbeda-beda sih, banyak ya orang yang bilang nggak bisa tidur Bun karena sering mimpi buruk, nggak bisa tidur Bun karena sakit Bun, karena sakit diguna-guna orang lah apalah. Padahal itu karena yang negatif thinking aja kali ya. Makanya Bunda harus jelaskan gamblang di sini. Jadi kalau orang sudah persepsinya seperti itu, kita harus jelaskan supaya diluruskan biar tidak sesat. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa tidur, aku paling kasihnya kapsul bidara 1 sebelum tidur, minumnya 1 setelah makan. Terus kalau misalnya daun kelor itu diminumnya habis bangun tidur pagi sebelum makan justru. Tuh. Dan itu juga ada usia tertentu, kan aku bilang tadi. Ya, balita anak-anak nggak boleh konsumsi ini, tapi kalau remaja, orang dewasa, ibu-ibu boleh atau bapak-bapak boleh. Kalau lansia tidak boleh, karena kan ini kita nggak, takutnya kadar-kadarnya ini kan tinggi. Kalau sudah dibikin kapsul seperti ini tuh dia kadarnya tinggi sekali, karena kan vitaminnya paling banyak ini. Nanti kalau keracunan vitamin juga nggak bagus. Ini yang dipotong, yang sudah aku bikin. Iya Bunda, mungkin ada pesan buat masyarakat khususnya terhadap manfaat dan keunggulan baik fungsi dan sebagainya dari media daun kelor dan
daun bidara. Oke, kesannya ini itu hanya bagus untuk mediasi pembersihan aura, bukan untuk mengusir jin dan sebangsanya. Kalau kelor, kalau daun bidara atau daun dewa itu bisa untuk aura positif juga ya, dan ini juga bisa buat pengobatan medis dan non medis, dan semuanya kita serahkan kepada Allah, kembali kepada Allah, harus yakin dan percaya kepada Allah karena segala sesuatunya hanya Allah yang menentukan. Kalau saya dan beserta orang-orang spiritual adalah hanya perantara, bukan penentu segalanya. Sayang heo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.